Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Budi Hanggara, mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan materi Islamisasi disiplin ilmu kesehatan masyarakat. Materi yang pertama yaitu kesehatan lingkungan. Ilmu kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara faktor kesehatan dan faktor lingkungan. Islam bicara tentang masalah lingkungan karena lingkungan ini bukan sekedar isu lokal, tapi sudah menjadi isu global karena memiliki dampak yang serius di dalam kehidupan manusia dan alam. Kerusakan yang ada di daratan maupun di lautan disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Jadi memang faktor utamanya adalah faktor sumber manusia. Seorang muslim justru menempati kedudukan strategis dalam lingkungan hidup yang diciptakan sebagai khalifah di bumi ini. Pertama, melestarikan lingkungan adalah kewajiban setiap individu sebagai khalifah di bumi ini. Kedua, manusia dilarang melakukan kerusakan di muka bumi. Dalam memanfaatkan bumi ini tidak boleh semena-mena dalam mengeksploitasinya. Ketiga, pemahaman masalah lingkungan hidup atau fikih al-bi'ah perlu diletakkan di atas suatu pondasi moral, karena pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah bagian dari iman. Keempat, Islam mencintai budaya hidup bersih dan suci. Kelima, Islam memerintahkan agar menjaga fasilitas kesehatan masyarakat, seperti menjaga sumber air bersih, sumur, kolam, sungai, dan lain-lain sebagainya. Karena air itu akan kita gunakan sebagai sumber air minum, mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Selanjutnya materi yang kedua yaitu kesehatan jiwa. Jiwa adalah bagaimana roh manusia sudah menyatu di dalam jasadnya. Masalah jiwa dibahas dalam Al-Quran surah Asy-Syam ayat 7 sampai dengan 10. Demi jiwa dan penyempurnaan atau ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Menurut Imam Al-Ghazali yang dituliskan dalam bukunya yang berjudul Minhajul Abidin, ada 3 perkara yang mengotori jiwa. Yang pertama, manusia terlalu cinta pada dunia. Yang kedua, terlalu bergantung kepada makhluk. Yang ketiga, gangguan dari bisikan syaitan. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu determinan kesehatan dalam perspektif Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dalam perspektif Islam itu yang pertama berdoa, yang kedua sholat tahajud, ketiga perilaku pola hidup, yang keempat faktor sosial, kelima lingkungan, keenam genetik, ketujuh pelayanan kesehatan, kedelapan pengetahuan, kesembilan latar belakang budaya, ke-10 faktor emosional, dan yang terakhir ke-11 itu faktor ekonomi. Selanjutnya materi yang keempat yaitu kesehatan reproduksi dalam perspektif Islam. Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kecacatan. Berkaitan dengan bagaimana kesehatan reproduksi untuk kaum ibu dalam perspektif Islam. Pertama, haid, yang kedua itu masa kehamilan, ketiga persalinan, keempat menyusui, dan yang kelima itu perawatan. Materi selanjutnya yaitu menanggulangi wabah LGBT. Upaya pencegahan ideologi, paham, dan perilaku penyimpangan agar tidak tersebar di tengah masyarakat. Yang pertama itu memperbaiki akidah atau paradigma berpikir masyarakat dengan mengenal bahwa manusia lahir secara fitrah. Jadi tidak ada fitrahnya LGBT disebabkan karena keturunan. Meluruskan cara pandangnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan dan tidak menghendaki kaum LGBT.
diperbaiki cara berpikirnya, dan diluruskan dengan ilmu agar bisa mengurangi gerak ruang lingkup dari ideologi yang berbahaya atau menyimpang ini. Upaya pencegahan ideologi, paham, dan perilaku penyimpangan agar tidak tersebar di tengah masyarakat. Yang kedua itu diterapi dari sisi sikap. Jangan sampai tasyabuh serupa atau laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Ini salah satu hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, serupa dan menyerupai dari tampilan fisiknya, gayanya, mimik bicaranya, cara berpakaiannya atau bersikapnya. Upaya yang dilakukan salah satunya yaitu terapi dengan cara diruqyah. Materi selanjutnya yaitu pelayanan kesehatan Islami. Nilai atau prinsip yang harus dibangun dalam memberikan pelayanan kesehatan Islami. Yang pertama itu ada nilai ihsan. Ihsan itu kita melakukan pelayanan dengan cara yang paling maksimal dan terbaik. Saat melayani pasien bukan hanya sekedar melihat kemanusiaan pasien, tapi kita melihat perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada yang namanya nilai rahmah atau nilai kasih sayang. Ketika tenaga medis di sebuah lembaga kesehatan menanamkan nilai rahmah, maka akan memberikan pelayanan yang dibingkai dengan rasa kasih sayang. Nilai ini penting karena kasih sayang itu akan mengikat antara tenaga medis dengan pasiennya. Yang ketiga ada nilai an-nusrah atau nilai pertolongan. Dengan memberikan pertolongan kepada orang lain, meringankan beban ataupun memberikan solusi, karena orang yang sakit itu merupakan orang yang sedang diuji secara mental atau fisiknya. Yang keempat itu ada prinsip al-manfaah atau nilai manfaat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kelima itu ada prinsip al-asyur atau memberikan kemudahan. Ketika rumah sakit atau pelayanan kesehatan dengan menganut prinsip memudahkan orang, itu akan memberikan ketenangan kepada jiwa pasien sehingga akan membangun loyalitas dari si pasiennya tersebut. Yang keenam ada prinsip ma'ruf atau berbuat baik kepada orang lain sesuai urufnya dengan menggunakan bahasa daerah setempat yang halus dan santun, berbuat baik dengan mempertimbangkan kebiasaan masyarakat setempat. Prinsip ini dapat mengikat jiwa pasien dengan rumah sakit dan tenaga medis lainnya. Yang ketujuh itu ada prinsip asurur atau memberikan kebahagiaan. Melayani pasien dengan membahagiakan mereka dengan menghilangkan hal-hal yang membuat orang lain susah dengan cara dihibur, berkata manis, berkata santun, atau mengurangi bebannya misalnya dari sisi administrasi. Yang kedelapan ada prinsip ukhuwah atau membangun tali persahabatan. Prinsip ini bertujuan untuk merekatkan tali silaturahim sehingga jaringan-jaringan kita semakin luas. Materi selanjutnya yaitu materi Islamisasi masyarakat. Adapun beberapa peran tenaga kesehatan di masyarakat yaitu pertama, tidak hanya sekedar membimbing dan memberikan penyuluhan secara normatif di masyarakat, tetapi juga sebagai dai kesehatan untuk berdakwah melalui sikap dan akhlak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh teladan bahwa Nabi adalah sebaik-baiknya manusia yang berakhlak. Maka sebaik-baiknya umat Nabi adalah yang baik akhlaknya. Adapun beberapa peran tenaga kesehatan di masyarakat selanjutnya yaitu yang kedua, salah satu bagaimana membangun masyarakat melalui aktivitas dalam dunia kesehatan, yaitu harus berpijak berdasarkan ilmu. Jika mendapatkan suatu informasi, harus dicek terlebih dahulu kebenarannya. Dan yang ketiga, harus memiliki prinsip dan niat dalam melakukan penyuluhan dalam masyarakat dengan melakukan dakwah khairu ummah, yang artinya harus selalu memiliki keinginan kuat bagaimana menyelamatkan dan menyehatkan masyarakat serta menjadikan masyarakat sebagai komunitas pilar peradaban. Karena mengajak masyarakat kepada kesehatan merupakan amal ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar.
Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.